Halo anak-anak, selamat bertemu dalam MPLS atau yang biasa kita kenal dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di SMP Dharma Putra ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian yang telah masuk menjadi siswa baru SMP Dharma Putra. Yang ini menjadikan sesuatu hal baru bagi kalian karena sebelumnya kalian masih SD. Nah, sekarang udah ke tingkat berikutnya yaitu ke jenjang SMP ya. Kami dari sekolah SMP Dharma Putra mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang telah mempercayakan kepada kami untuk mendidik putra-putrinya di sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sutoko. Sering dipanggil oleh anak-anak dengan Bapak Toko ya. Dan saya nanti sehari-harinya akan memberi mata pelajaran IPS. Jadi nanti anak-anak bisa bertemu saya di kelas dengan pelajaran IPS. Oke, berikutnya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini biasanya dilakukan oleh calon siswa yang masuk dalam suatu lingkungan sekolah yang baru ya. Dan dilakukan sebelum mengawali pembelajaran ya. Namun sayang sekali dengan keadaan sekarang anak-anak harus mengikuti kegiatan ini dari rumah ya. Jadi di rumah saja mengikuti kegiatannya ini. Tapi saya yakin anak-anak kalian tetap semangat ya. Oke, semangat. Dan pada saat ini saya akan memberikan materi mengenai kurikulum dan cara belajar yang efektif ya. Karena itu ya nanti tolong kamu pahami ya seperti apa kurikulum yang ada di SMP Dharma Putra ini dan juga kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah ini. Oke. Sekarang kita mulai. Siap. Selanjutnya kita ke materi kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Mungkin sebagian dari anak-anak sudah tahu tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Jadi setiap lembaga sekolah harus memiliki pedoman atau perangkat yang namanya kurikulum. Kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum yang paling baru yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah mulai tahun 2014 untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun sebelumnya. Berikutnya struktur dan muatan kurikulum SMP, khususnya SMP Dharma Putra saat ini. Struktur dan muatannya terdiri dari mata pelajaran pokok yang terdiri dari kelompok A dan kelompok B.
Di situ ada 10 mata pelajaran. Untuk yang kelompok A, yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Ini dalam seminggu ada 3 jam mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam dalam seminggu. Yang ketiga ada bahasa Indonesia, 6 jam dalam seminggu. Berikutnya matematika, 5 jam. Kemudian ilmu pengetahuan alam, 5 jam dalam seminggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, 4 jam. Dan berikutnya bahasa Inggris, ini juga 4 jam dalam seminggu. Berikutnya yang kelompok B, yang pertama ada seni budaya. Ini ada 3 jam dalam seminggu. Kemudian PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ini ada 3 jam dalam seminggu. Dan yang terakhir adalah prakarya, ini 2 jam dalam seminggu. Ini adalah 10 mata pelajaran pokok yang harus nanti kalian ikuti dalam 1 minggu. Jumlah jamnya ada sekitar nanti 40 jam mata pelajaran. Itu adalah struktur muatan kurikulum SMP Dharma Putra. Beban belajar. Alokasi waktu tatap muka per jamnya ada 40 menit. Kemudian jumlah jam per minggu itu ada 40 jam per minggu. 1 jam itu untuk pembimbingan konseling oleh guru BK. Jadi nanti guru bimbingan konseling masuk ke kelas kalian dengan waktu durasi hanya 1 jam mata pelajaran. Berikutnya untuk hari Senin dan Jumat kamu masuk sekolah sampai jam ke-8, tepatnya nanti akan pulang pada pukul atau akan selesai pada pukul 13:05. Selain untuk kegiatan ekstrakurikuler, pulang sekolah tetap digunakan untuk kepentingan lain seperti remedial, pembinaan kelas, rapat kelas, mengerjakan tugas-tugas kelompok, kemudian konseling dengan guru BK dan lain-lain. Jadi waktunya ini setelah kalian pulang ya. Dan apabila tidak ada tugas, maka siswa diperbolehkan meninggalkan sekolah. Artinya kamu tidak mengikuti kegiatan yang tadi di atas. Nah, untuk hari Sabtu karena kita hanya menerapkan 5 hari kerja, 5 hari sekolah, maka untuk hari Sabtu kalian libur di rumah. Berikutnya, proses penilaian pembelajaran dilakukan secara periodik melalui 1. Penilaian harian. Ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran dalam melakukan ulangan-ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester ganjil. Ini akan dilakukan pertengahan semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester ganjil. Yang keempat, penilaian tengah semester genap.
Dan nanti yang terakhir adalah penilaian akhir semester genap atau yang kita sebut dengan ulangan kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun yang sekarang ini dikenal. Buku yang kita gunakan untuk pembelajaran adalah buku-buku yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan. Jadi buku-buku ini yang ada kita pinjamkan kepada siswa-siswi, kepada kalian. Nah, nanti di akhir tahun setelah pembelajaran selesai kalian harus mengembalikan ya. Nah, untuk buku-buku yang tidak ada maka terpaksa kalian harus mencari dan membelinya ya. Termasuk di sini nanti LKS, lembar kerja siswa. Nah, ini tidak disediakan oleh pemerintah, maka kamu harus membeli LKS tersebut. Berikutnya, ini adalah sesuatu yang harus kamu ketahui dan juga kepada orang tua wali murid. Ini sangat penting, yaitu mengenai kriteria kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapot semester 2 ya. Semester 2. Nah, di sini siswa dinyatakan tuntas apabila nilainya telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM yang sebelumnya telah ditentukan ya. Jadi KKM ini sebelumnya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu guru. Nah, inilah yang menjadi pedoman ya dalam penilaian. Yang kedua, jika semua indikator suatu mata pelajaran telah terpenuhi ketuntasannya, maka siswa dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya. Dan jika siswa masih belum menuntaskan indikator lebih dari 3 mata pelajaran atau nilai sikap kurang sampai batas akhir tahun pelajaran, maka siswa harus mengulang di kelas yang sama ya. Maksudnya jika belum menuntaskan minimal 3 mata pelajaran, maka dianggap siswa tersebut belum bisa untuk naik ke kelas berikutnya. Selain 10 mata pelajaran pokok tadi, nanti ada pelajaran tambahan. Nah, pelajaran tambahan ini yang dimaksud adalah pelajaran ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ini ada yang wajib kalian ikuti, tapi ada juga yang pilihan. Artinya kamu bisa memilih mana yang sesuai dengan kemampuan kamu ya. Ekstrakurikuler di SMP Dharma Putra ini meliputi 1, keterampilan komputer. Nah, ini adalah wajib kamu ikuti ya, wajib kamu ikuti. Kemudian bahasa Mandarin ini juga wajib kamu ikuti. Yang ketiga, pramuka ini juga wajib ya. Kemudian bola voli, kemudian lagi bola basket, kemudian futsal, tenis meja, kelompok sains, kesenian, dan nanti ada satu lagi yaitu biola ya. Jadi kepada para siswa, silahkan barangkali kalian memiliki bakat ya tertentu yang tersimpan atau terpendam ya. Silahkan coba-coba dulu, ikuti salah satu kegiatan ekstra ini ya, terutama yang pilihan ini ya.
Siapa tahu kamu bisa main voli, siapa kamu bisa main tenis meja ya, bisa nyanyi, bisa musik ya. Nah, oleh karena itu awali dengan cara mengikuti ya, mengikuti dulu. Nah, kalau kiranya memungkinkan maka kamu bisa terus berlanjut mengikuti kegiatan ekstra ini. Berikut ini adalah jadwal ekstrakurikuler beserta nama-nama Bapak Ibu guru pembinanya. Silahkan disaksikan. Demikian yang dapat saya informasikan kepada kalian mengenai kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah SMP Dharma Putra. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan sesuatu yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk informasi yang lebih akurat tentang seputar kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, nanti kita akan tahu dengan kegiatan yang lebih nyata di sekolah. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.